Selamat malam semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas PBL kami yaitu analisis dan perancangan sistem perawatan mesin uji pengering surya pada laboratorium prestasi mesin. Yang pertama, analisa masalah identifikasi mesin yang sering rusak. Dalam praktikum energi surya di laboratorium prestasi mesin, pengering surya adalah alat utama yang menggunakan energi matahari untuk mengeringkan berbagai bahan teknologi ini mengubah radiasi matahari menjadi panas, air melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Pengering surya lebih ramah lingkungan dan ekonomis dibanding metode konvensional inovasi seperti penyimpanan panas dan sistem pemantauan otomatis terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi. Keunggulan pengering surya yaitu ramah lingkungan, ekonomis, menggunakan energi terbarukan, tidak menimbulkan polusi. Mekanisme perpindahan panasnya yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Selanjutnya, di sini ada data kerusakan pengering surya yang ada di lab prestasi mesin. Berdasarkan data yang tersedia, pengering surya sering mengalami kerusakan. Merinci frekuensi, durasi downtime, dan jenis kerusakan yang terjadi setiap bulan. Yang pertama, bulan Januari, frekuensi kerusakan ada 2, durasi downtime 5 jam, jenis kerusakan Arduino tidak berfungsi. Februari, kerusakan ada 3, downtime, durasi downtime atau jamnya ada 7 jam, jenis kerusakan sensor suhu rusak. Maret ada 1 kerusakan, durasinya 3 jam, dan jenis kerusakannya kipas angin, kipas mati. Yang di bulan April ada 4 frekuensi kerusakan dengan durasi 9 jam. Jenis kerusakannya panel surya tergores. Di bulan Mei, jenis kerusakannya ada 2, durasinya ada 6 jam, dan jenis kerusakannya kabel penghubung longgar. Data ini menunjukkan pola kerusakan yang berulang, menyoroti kebutuhan akan sistem perawatan yang efektif untuk mengurangi downtime dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan analisis Pareto kerusakan mesin. Diagram Pareto menunjukkan bahwa sensor suhu rusak adalah penyebab downtime terbesar senilai 23,33%, diikuti oleh kabel penghubung longgar 20%. Arduino tidak berfungsi menyumbang 16,67%, sementara kipas mati menyebabkan downtime terendah sebesar 10%. Masalah pada sensor suhu dan kabel penghubung sangat menghambat kinerja sistem. Oleh karena itu, peralatan pada komponen ini harus menjadi prioritas utama untuk mengurangi downtime dan meningkatkan efisien sistem secara keseluruhan. Datanya itu berupa 23,33% sensor rusak, penyebab downtime terbesar, 20% kabel longgar, kontribusi signifikan terhadap downtime, 16,67% Arduino tidak berfungsi, penyebab kerusakan yang cukup besar, dan terakhir 10% kipas mati, penyebab downtime terendah. Kemudian, analisa akar masalah kerusakan. Akar masalah kerusakan pada pengering surya dapat dikategorikan menjadi beberapa faktor utama. Keausan mekanis akibat penggunaan berulang dan kondisi lingkungan ekstrim mengurangi efisien komponen seperti sensor suhu dan kabel penghubung. Koneksi kabel yang buruk atau longgar menyebabkan gangguan listrik, mengakibatkan kerusakan pada Arduino atau sensor. Penggunaan komponen berkualitas rendah juga meningkatkan kemungkinan kerusakan. Kerusakan yang mungkin terjadi: 1. Keausan mekanis. Penggunaan berulang dan kondisi ekstrim
menyebabkan kehausan komponen. Dua, kurangnya pemeliharaan yang rutin. Pemeliharaan tidak cukup menyebabkan kerusakan komponen. Tiga, penyambungan buruk atau longgar. Koneksi tidak stabil mengganggu aliran listrik dan sinyal. Kemudian kualitas komponen buruk. Komponen terendah meningkatkan risiko kerusakan dan memperpendek umur. Dan yang terakhir itu kondisi operasional tidak ideal. Pengoperasian dalam kondisi ekstrim mempercepat terjadinya kerusakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada perancangan sistem perawatan atau jenis perawatan. Sistem perawatan dirancang dengan tiga jenis utama, perawatan pencegahan, perawatan prediktif, dan perawatan korektif. Perawatan pencegahan bertujuan untuk mencegah kerusakan melalui pemeriksaan rutin, kalibrasi berkala, dan pembersihan peralatan. Perawatan prediktif fokus pada pemantauan kondisi untuk mendeteksi masalah lebih awal seperti monitoring suhu dan kinerja serta pemantauan getaran. Perawatan korektif dilakukan setelah kerusakan terjadi, meliputi pergantian komponen dan pengujian ulang. Perawatan pencegahan, pemeriksaan rutin, kalibrasi berkala, dan pembersihan menyeluruh untuk mencegah kerusakan. Perawatan prediktif, pemantauan kondisi sistem dan komponen untuk mendeteksi dini potensi masalah. Dan terakhir, perawatan korektif itu pergantian komponen rusak dan pengujian ulang setelah perbaikan untuk pemulihan fungsi. Selanjutnya dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya jadwal perawatan dan SOP. Jadwal perawatan yang terstruktur memastikan pengecualian beroperasi secara optimal. Inspeksi harian oleh operator selama 15 menit mencakup pemeriksaan kabel, sensor suhu, dan kebersihan tempat penyerapan. Kalibrasi mingguan oleh teknisi selama 1 jam memastikan akurasi sensor. Pemeriksaan triwulan oleh teknisi senior selama 2 jam meliputi pembersihan dan pergantian komponen aus. Evaluasi tahunan oleh tim pemeliharaan selama 3 jam adalah pemeriksaan minimum. Yang pertama inspeksi harian dan diperiksa ialah kondisi fisik komponen dan catat masalah. Yang kedua kalibrasi mingguan mengatur atau mengkalibrasi sistem pengatur suhu dan memastikan akurasi sensor. Yang ketiga perawatan triwulan mengganti komponen yang out dan memastikan fungsi seluruh sistem. Yang keempat evaluasi tahunan yaitu pemeriksaan menyeluruh dan pengujian kinerja sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya, implementasi dan pengawasan sistem perawatan. Implementasi sistem perawatan mencakup program pelatihan 2 hari untuk operator dan teknisi, meliputi dasar pengering surya, prosedur perawatan preventif, perbaikan dan kalibrasi sensor, penggantian komponen, dan penanganan darurat. Pengawasan dilakukan melalui sistem monitoring kinerja real-time dengan peringatan dini, inspeksi rutin harian dan mingguan, serta pemantauan digital jarak jauh dan pelaporan otomatis. Evaluasi kinerja sistem fokus pada pengurangan downtime dengan target MTTR kurang dari 2 jam dan peningkatan efisiensi target OII lebih besar dari 85%. Untuk tahapannya, yang pertama program pelatihan, pengenalan dasar, praktik langsung, dan penanganan darurat. Lalu pengawasan proses yang diliputi monitoring kinerja, inspeksi rutin, pemantauan digital. Lalu tahap terakhir, evaluasi kinerja, pengurangan downtime, peningkatan efisiensi, MTTR kurang dari 2 jam, dan OEE lebih besar dari 80%. Untuk proyeksi hasil dan rekomendasi tambahan, penerapan sistem ini diharapkan dapat menurunkan frekuensi kerusakan sebesar 50%, mengurangi total downtime sebesar 60%, meningkatkan umur pakai mesin sebesar 25%, dan menghemat biaya perawatan tahunan sebesar 35%. Lalu, rekomendasi tambahan selanjutnya meliputi peningkatan kualitas komponen, program pelatihan berkelanjutan, manajemen suku cadang yang efektif, penerapan teknologi cerdas seperti IoT untuk pemantauan real-time, serta pemeliharaan berkelanjutan dan evaluasi berkala.
Eh, ada 4 poin utamanya: peningkatan kualitas komponen, peningkatan program pelatihan, manajemen suku cadang efektif, dan yang terakhir penerapan teknologi cerdas. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.